Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku cerita tentang pembulian. Nih buat orang-orang yang suka membuli orang lain, gak mau menyadari kalau dirinya juga punya banyak kekurangan, suka membuli orang lain. Aku tuh ingat sekali loh, ada orang yang suka bilang suka membuli orang lain, bahkan kecacatan orang lain tuh dibuli. Orang cacat itu dibuli, coba. Kasian kan? Nah, ada tetangga yang saya lihat suka ngetawain orang cacat. Dia cerita gitu dengan sombongnya, cerita, "Oh, aku tuh ketemu itu kemarin. Iya, anaknya itu loh." Hah, membuli dia. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika anaknya menikah dan punya anak pada cacat, jangan suka membuli orang lain. Karena kamu membuli orang lain itu akibatnya nanti kembali ke kamu. Membuli itu kan ciptaan, apalagi itu ciptaan Tuhan ya. Tuhan yang menciptakan dia demikian. Kalau kamu bully dia, bully orang punya kekurangan, sama dengan kamu membuli Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dia kok. Didiklah anak kamu untuk tidak membuli orang lain. Karena gini, anak-anak kecil suka membuli orang lain, itu dari ulah orang tuanya yang suka membuli. Saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu kasus pembunuhan di Sumatera Utara, kalau nggak salah itu ya. Dia membunuh anak-anak kecil, tuh 2 apa 3 orang ya. Itu dihabisin semua sama tetangganya karena membuli dia. Kalau anak-anak kecil ini membuli begitu, itu pasti dari orang tuanya. Jadi gini loh, kita sebagai anak Tuhan tuh harus sadar bener bahwa kekurangan orang lain itu datangnya dari Tuhan. Udah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang itu. Jangan kita bully. Seakan-akan diri kita yang paling benar, diri kita yang paling bagus, yang paling sempurna. Oh jangan. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan suka membuli orang lain. Kadang tuh saya tuh heran ya. Suka membuli itu ngapain ya, orang tuh membuli gitu ya. Kadang mereka nggak tahu kalau kamu membuli orang tuh bisa depresi bahkan sampai bunuh diri loh, gara-gara dibully. Kalau orangnya nggak kuat sampai kayak gitu loh, ngeri loh. Tanggung jawab adalah kepada hidup orang lain gitu loh. Kasihan orang, dia nggak bisa nahan bulian sampai dia mengakhiri hidupnya. Sadar aja bahwa membuli itu nggak baik. Apakah kamu sendiri sudah sempurna? Apakah kamu sendiri sudah benar? Coba tanya dirimu sendiri. Didiklah yang benar kepada anak-anakmu. Jangan didikanmu juga kamu suka membuli orang, anakmu dengar. Karena anak-anak kecil itu, mereka itu akan melakukan apa yang mereka dengar. Jadi mereka tuh melakukan itu sesuai dengan apa yang mereka dengar. Kalau mereka dengarnya, oh orang tuanya bully tetangganya atau temannya orang tuanya, ya anak itu juga akan membuli. Dia akan memanggil dengan bulian. Nanti sampai di sekolah dia suka bully orang lain, suka bully jadinya, bully temannya. Hal-hal yang kayak begitu, didiklah dirimu sendiri maupun anak-anak cucumu dengan hal yang baik. Jangan membuli. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah kalau kamu nggak bisa mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, percuma jadi anak Tuhan. Kasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan seperti begitulah. Membuli orang lain itu nggak baik. Ini pencahayaannya kurang bagus, nggak apa-apa ya. Saya selesaikan dulu.
Lihat orang gendut dibully, lihat orang kurus dibully, lihat orang cacat dibully. Janganlah suka membuli. Mungkin akhirnya anak-anak itu pun anak yang biasa hidup dalam keluarga yang suka pembuli, itu anak-anaknya pun di sekolah atau di tempat umum dia pasti bully orang. Di kelas dia bully temannya. Pembulian itu berakibat secara psikologis ke anak yang dibully loh. Orang yang dibully itu kasihan loh. Kasihan banget. Kalau dibully seperti begitu, coba kembalikan posisi itu ketika kamu juga dibully orang. Mau nggak? Pasti kamu juga nggak mau kan dibully orang. Oke deh. Hentikan pembulian. Ajarkan anak-anakmu untuk hidup benar. Jangan membuli. Kamu mungkin kaya, anakmu juga terbawa dengan kekayaanmu. Dan ketika lihat orang yang gak mampu, jangan membuli. Mungkin kamu sempurna, dan kamu melihat ketika ada yang kurang sempurna, dibuli. Hentikan. Jangan membuli. Karena kalau kita membuli itu sebenarnya karena tadi saya katakan bahwa kita membuli Tuhan. Kita mengejek Tuhan. Akibatnya fatal kalau mengejek Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, jangan membuli ya. Ucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.